Kali ini kita akan membahas buku Intan Pariwara kelas 10 semester 1. Sebelumnya gue minta maaf kepada kalian karena buku yang gue gunain ini tuh bukan buku yang asli, ini buku coret-coretan. Woles aja. Ini gue pinjem sama sepupu gue, namanya Vira. Terima kasih Vira kalau nonton. Ini matematika untuk SMA atau MA, minatan matematika dan ilmu-ilmu alam atau IPA gitu ya. Jadi bagi kalian yang warga IPS silakan keluar, warga STM silakan keluar. Enggak ya, karena menurut gue ilmu itu gak dipetak-petakin. Ilmu itu buat semua kalangan, walaupun SD, SMP, atau lu MA, walaupun lu dosen pun kalau lihat materi gue itu gak apa-apa, karena belajar itu gak ada batas usia. Setuju gak? Setuju dong pasti. Oke, sebelumnya gue bakal jelasin dulu tentang roadmap-nya, karena kita harus mengedepankan roadmap ini supaya kalian tuh bisa mengerti kita tuh untuk satu semester yang akan datang mau ngapain sih gitu. Di sini ada dua bab doang, ya lumayan lah ya, 2 bab doang. Ada fungsi eksponensial, terus ada fungsi logaritma. Ini kan ada 3 subbab ya. Ada sifat-sifat eksponensial dan ada sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, persamaan dan ketidaksamaan eksponensial. Terus fungsi logaritmik juga ada 3 subbab juga. Mungkin ini gue bakal jadiin 2 atau 3 video lah. Terus ini juga ada sifat-sifat logaritma, grafik fungsi logaritma, persamaan dan ketidaksamaan logaritma. Ini mungkin atau mungkin ada 2 atau 3 video lah. Katakanlah 2 aja, katakanlah 2 video aja. Kok dicoret semua? Bentar. Katakanlah 2 video aja, katakanlah 2 video. Nah, ini ada 1 video. Ini 1 video juga. Jadi total keseluruhannya itu ada 6 video. Untuk kan ini biasanya kalau SMA itu kan ada 5 bulan ya, itu 1 semester. Jadi 6 video ini mungkin minimal 6 video dah, minimal 6 video. Kenapa gue bilang minimal? Karena siapa tahu ada topik-topik menarik ya yang bakal gue bahas, sehingga nggak hanya 6 video, mungkin 8 atau 7 mungkin untuk mengisi 5 bulan. Oke, kita langsung aja ke fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial. Ini fungsi eksponensial ini sangat basic sekali ya. Untuk mengikuti UTBK ini paling dasar banget. Nanti gue bakal kasih lah kayak soal-soal yang berkaitan tentang UTBK. Ini kalau lu belajar turunan, integral gitu, integral, limit, atau lu belajar tentang matriks, atau lu belajar tentang apa lagi ya, pertidaksamaan gitu. Ini otak dibalik ini semua tuh ada di materi ini, fungsi eksponensial ini. Makanya lu pahami bener fungsi eksponensial supaya untuk kelas 11 sama kelas 12 itu lu bisa ngikutin gitu. Oke, langsung aja ke materinya. Materinya tuh ini sifat-sifat eksponensial ini nggak terlalu penting sih yang ini nih. Enggak, penting lah, kalian baca-baca lah gampang. Tapi gue mau nge-point out yang pangkat bulat positif nih. Ini kan ada AN disebut bilangan pangkat. Oh, ini gampang nih. Misalkan A kali A kali A itu sama dengan, nah ini tinggal dihitung aja nih A nya. Kan ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Jadi A pangkat 3.
Nah, kalau di perkuliahan, kalau misalkan ya gue nulisnya kayak gini, A, titik A, titik A. Nah, ini titik nih maksudnya perkalian. Karena kalau di perkuliahan lu bakal gak ada tuh, ya ada sih, cuman dosen-dosen tuh biasanya menggunakan A titik A titik A itu maksudnya perkalian. Ini udah pengetahuan umum lah. Jadi gue kalau misalkan nulisnya itu titik, mohon maaf ya, terus pangkat bulat 0. Ini misalkan kalian nemu gitu 2 pangkat 0 itu berapa hasilnya sih? Itu 1. 3 pangkat 0 itu berapa sih hasilnya? 1. Misalkan 2000 pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1. Misalkan 2 juta. 2 juta berapa nolnya tuh? Nah, 2 juta pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, ini bilangan pokok ini kan bilangan pokok nih, bilangan pokok A, bilangan pokok. Ini bilangan pokok ini gak akan bisa menghasilkan 1 kalau dipangkatkan 0 jika bilangan pokoknya itu 0. Jadi 0 pangkat 0 itu bukan 1. Nah, ini harus dipahami bener. Karena syaratnya apa ini A-nya? Nah, A-nya itu adalah bilangan real. Dan A-nya itu bukan 0. Bilangan yang bukan real apa? Yang kayak gini nih. Misalkan akar dari minus 1 pangkat 0. Itu bukan 1 ya. Nah, ini bukan, A-nya ini bukan bilangan real, tapi ini bilangan imajiner. Nah, ini imajiner. Terus misalkan pangkat bulat negatif. Nah, misalkan lu punya suatu bilangan 2 pangkat minus 1. Nah, ini gimana sih maksudnya? Ini maksudnya itu yang ubah kepecahan. Jadi yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ini kan 2 pangkat minus 1 jadi 2 pangkat 1 aja. Misalkan 2 pangkat minus 2000 gitu, sama dengan 1 per 2 pangkat 2000. Atau misalkan lu punya 1 per 2 pangkat minus 50 gitu, nah itu sama dengan 2 pangkat 50. Yang penyebut jadi pembilang itu kalau misalkan ada negatif gitu, pangkat bulat negatif. Nah, itu ini basic juga nih. Terus misalkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini di itu gak pakai pangkat. Nah, ini yang paling penting. Semua soal ini berpacu sama ini. Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi. Jadi misalkan lu punya 2 pangkat 5 dikalikan sama 2 pangkat 3, ya udah tambahin aja 2 pangkat 8. Atau misalkan lu punya 2 pangkat 5 dikalikan sama 2 pangkat min 3. Nah, ini gimana, Kak? Nah, ini gampang banget juga. Pokoknya lu tahu dah gimana bentuknya. Jadi walaupun ini minus, ini akar, ini apa, lu masuk ke basic, dasarnya aja. Ini kan sama 2 pangkat 5 ditambah minus 3. Nah, ini kan hasilnya 2 pangkat 5 kurangi 3 atau 2 pangkat 2. Nah, ini sebenarnya gampang kan? Sama kayak gini, misalkan yang ini juga A pangkat P dibagi A pangkat Q. Nah, ini kan dibagi ya. Jadi kalau bagi itu jadi minus. Jadi misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ya tinggal kurangin aja, 2 pangkat 5 kurangi 3. Hasilnya 2 pangkat 2. Atau misalkan 2 pangkat 5 dikalikan sama 2 pangkat min 3. Kembali ke dasarnya. Ini gimana sih? Ini ada pembagian, ini ada minus, ya gampang aja. Masuk aja ke dasar sifat-sifatnya. Masuk aja ke sifat-sifatnya. Selesai. 2 pangkat 5 dikurangi sama minus 3. Ya hasilnya 2 pangkat minus. No minus biasanya hasilnya 8. Positif. 5 tambah 3 hasilnya 8. Ini. Nah, ini juga. Ini maksudnya A pangkat P dipangkatkan Q. Nah, ini hasilnya A P kali Q. Misal 2 pangkat 3 pangkat 2 misalkan. Nah, ini 2 pangkat 6. 3 kali 2. 2 pangkat 6 berapa sih? 64. Gimana cara membuktikannya? Ya, membuktikannya gampang aja. Tinggal 2 pangkat 3 berapa sih? Kan 8. 8 pangkat 2 berapa? Ya 64. Sama kan?
Ini juga sama. Yang ini nih. Sebenarnya ini sama kayak ini sih. Ini misalkan 4 bagi 2 pangkatkan 3 misalkan. Nah, ini sama dengan 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa sih? 64 ya? 64 dibagi sama 8. 4 bagi 8 itu sama dengan apa? 8 kan? Nah, ini supaya membuktikan aja sih. 4 bagi 2 kan hasilnya 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 3, 8. Nah, sama. Kenapa gue suka sama Intan Pariwara? Soalnya Intan Pariwara tuh lengkap banget. Dia udah ada contoh soalnya, ada materinya, dan ada soalnya. Dan ada juga buat latihan untuk TS, untuk UAS. Jadi enak banget dong untuk kalian untuk belajar. Gue sebenarnya gak disponsorin sama siapa-siapa ya. Tapi kalau misalkan Intan Pariwara mau sponsorin gue, apa silakan aja. Anjayani. Nah, ini gampang banget nih. Ini tinggal tambahin aja nih. Ini kan 3 tambah 2. Ya gampang. Hasilnya berapa? Hasilnya A pangkat 5. Gampang. Ini juga A 2 kali A pangkat 4. Ya ini tambahkan 4 nih, sama dengan A pangkat 6. Nah, ini gampang lah. Ini juga sama. Ini pokoknya prinsipnya sama nih. Buat belajar-belajar yang bagian ini nih, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini gue pilihin dah, nggak usah semuanya. Nah, kita bahas yang ini, yang sulit-sulit aja deh. Sebenarnya gak sulit sih, kasih sombong banget gue. Jadi ini kan menurut sifat yang ini, yang E, kan kalau sama kayak ini kan tinggal dibagi aja. Jadi ini 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Hasilnya itu 8 bagi sama 27. Nah, ini sama nih. Sama kayak gini, misalkan kalau ada minusnya itu gampang nih sebenarnya. 1 pangkat 4 bagi sama minus 1 pangkat 4 dibagi sama 3 pangkat 4. Ini sama dengan 1 per 3 pangkat 4 tuh berapa ya? 3 pangkat 4 itu 81. Kak, minusnya kok ke 1? Sebenarnya minusnya itu boleh ke min 3. Jadi misalkan kalau kalian punya 2 minus 3, minus 2 per 3 pangkat sama 2 gitu. Atau jangan 2 deh, 3 misalnya. Nah, ini itu misalnya min 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3, atau hasilnya 2 pangkat 3 per min 3 pangkat 3. Itu sama aja. Misalkan yang ini nih. Nah, itu kan sama dengan minus 8. Minus 2 pangkat 3 kan minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Ini hasilnya 4 kalikan minus 2. Itu hasilnya minus 8. Minus 8 per 3 pangkat 3 ya 27. Hasilnya minus 8 per 27. Sama kayak gini. Ini 2 pangkat 3 kan 8. Minus 3 pangkat 3 minus 27. Ya sama kan? Sama aja. Jadi gak usah bingung. Atau jangan-jangan lu mikir kayak gini lagi. Minus 2 pangkat 3. Minus 2 per 3 pangkat 3 itu sama dengan minus 2 pangkat 3 per minus 3 pangkat 3. Ini jenaka sekali ya kalau kalian mikirnya kayak gini, karena ini hasilnya positif nih kalau kalian ngerjainnya, sedangkan hasilnya kan negatif, minus 8 per 27. Oke, lanjut aja. Gue bingung dah sama anak zaman sekarang, kenapa sih mereka tuh kayak galau gitu. Just like the day aja, ini buat lu Vira aja. Anjayani. Oke, ini nih. Misalkan yang B nih, yang B ini menarik nih. A pangkat 3. Oh, enggak menarik juga sih. Ya udah, gak apa-apa lah. Nah, ini sebenarnya acuannya nih ke sifat yang ini, pangkat bulat negatif.
Kan perintahnya ini gunakan, mana nih? Mana soalnya ini nih? Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, ingat kata gua. Negatif tuh sebenarnya yang bilangan penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut kalau ada minusnya. Nah, kita fokusin ke sini. Ini kan A pangkat 3 ini udah positif, jadi gak usah diapa-apain. B-nya kan negatif nih. Ya udah, tinggal dibagi aja sama B pangkat 5. Tinggal tinggal ditukar aja dari pembilang jadi penyebut. Nah, ini sama juga. Ini kan ada penyebutnya, ini ada minusnya. Ya udah, ganti aja ini kali 2. Ini kali C pangkat 4. C pangkat 1. Atau janganlah, gak usah dikasih pangkat 1. Gak usah kasih pangkat 1 karena itu ribet banget. Gini aja. Misalnya sama tuh. Mana yang B? Nah, sama nih. Sama nih. Ya, bedanya diletak aja sih. Ini sama dengan 2 A pangkat 3 C pangkat 4 per B pangkat 5. Sama nih. Sama. Nah, ini jauh lebih menantang. Ntar gue pilihin soal yang lebih bagus aja sih. Ya, dan ini aja apa? Yang B aja deh. Yang A terlalu simpel namanya. Yang B ini kan 3 kali P pangkat 4 Q pangkat 3 dikalikan sama 2 P pangkat 5 R per 8 P Q pangkat 6. Saran gue, kalau misalkan kalian nemu kayak gini, kalian kelompokkan sesuai jenisnya, sesuai variabelnya maksud saya. Nah, ini kan variabelnya ini bilangan bulat nih, bilangan real lah ya, bilangan real. Jadi ya kalian kalikan aja yang sesama bilangan real, misalkan 3 sama 2 sama 8 gitu. Itu langsung dikalikan atau dibagi aja sih. 3 kali 2 6, 6 bagi 8 3 per 4, 6 bagi 8 3 per 4, atau 6 per 8 dulu aja deh. Terus P, nah kita lihat dulu nih pangkatnya ada berapa nih P-nya. Ini kan ada 3 nih, 1, 2, sama 3. P yang pertama itu P pangkat 4. Terus ini kan dikali. Nah, kalau konsep kali kan di atas sudah dijelasin kalau itu jadi tambah berapa? Tambah 5. Terus ini P nih. P ini kan sebenarnya pangkat 1 nih. Kan dia ada di bawah. Artinya bisa dong ke atas. Asalkan apa? Asalkan diganti, ini kan positif jadi negatif. Jadi minus 1. Q itu ada berapa? Ada 2 nih, 1, 2. Awalnya berapa? Awalnya pangkat 3. Kan ini positif nih. Gimana caranya kita samain? Oh, gampang banget ya, tinggal pindah aja dari penyebut ke pembilang. Minus 6 nih. R-nya ada berapa? Ya, R-nya ada 1. Ya, ini hasilnya. Jadi ini 3 per 4. Ini P 4 tambah 5 9, 9 kurangi 1 8. Q minus 3 R. Atau kalau mau dijadiin positif semua, 3 per 4 P pangkat 8 Q. Ini kalau mau jadiin positif semua kan ini ada di pembilang nih. Jadi kesini tuh jadi penyebut. Q pangkat 3 ini R. Nah, hasilnya kayak gini. Sama gak sih? Jangan beda lagi. Tahan. Nah, sama nih. Nah, oke, paham? Oke, misalkan yang nomor 5 nih. Yang apa? Yang B aja deh, biar lebih menantang aja. Oke. Nah, gue saranin ke lu semua kalau pengen belajar fungsi eksponensial, kalian tuh harus kenal sama angkanya. Nah, ini tipe soal yang memungkinkan kalian tuh harus kenal sama angkanya. Kayak 125 tuh berapa sih sebenarnya? Kan itu kalau matematikawan, itu langsung tahu kalau itu 5 pangkat 3. Sehingga 5 pangkat 3 dipangkatkan sama 2 per 3. Kayak gitu. Dikurangin sama, nah 32 tuh berapa sih? Maunya pembuat soal tuh ngarahnya kemana? Kok ini dipangkatkan 1 per 5, kenapa gak dipangkatkan 1 per 4 atau 1 per 200?
Kenapa pangkat 5? Karena si pembuat soal itu mau. Karena 32 itu 2 pangkat 5 gitu. Mau kalau ini tuh 5 sama 1/5-nya itu habis gitu. Itu mau si pembuat soal. Dibagi sama 16 tuh berapa sih? 16 tuh kan 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2 ya. Ya udah kita misalkan 2 pangkat 4 aja deh. 2 pangkat 4 dibagi sama 3/2. Dipangkatkan 3/2 maksud saya. Ditambah sama 25 kan 5 pangkat 2. Dipangkatkan sama setengah. Nah, tadi kan udah disinggung tuh, misalkan A pangkat P dipangkatkan lagi Q itu hasilnya A P kali Q. Nah, sama kayak gini. Nah, 3 kali 2/3 itu sama dengan, ini tinggal dicoret aja, sehingga hasilnya 5 pangkat 2 dikurangi, ini tinggal dicoret juga. Ini kan maksudnya, ini kan maksudnya 5 kali 1/5. 5 dikali 1/5. Coret aja. Hasilnya kan 1. Hasilnya kan 1. Oh, 2 pangkat ini. Jadi ini 2. Sorry, bentar. Jadi hasilnya 2. Dibagi sama 2 kali 2 pangkat 4 kali 3/2. Nah, ini coret nih. Jadi 2. 2 kali 3 jadi 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 6 ditambah sama 5, 2 kalikan setengah, coret juga, plus 5. Jadi hasilnya 5 pangkat 2 dikurangi 2 per 2 pangkat 6 plus 5. Hasilnya ini berapa nih? Ini 25, 25 dikurangi 2 hasilnya 23 per 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Ini 5 ya. 64 tambah 5 itu hasilnya 69. 23 per 69. Atau ini bisa dicoret sih. Ini bisa dibagi 23, ini bisa dibagi 23. Hasilnya 1/3. Sama kan? Nah, hasilnya 1/3 tuh. Kenapa gue tahu bisa dibagi? Ya, karena gue mengenal gitu. 63 itu sama dengan 23 kali 3. Karena kebiasaan aja sih. Oke, nah sekarang ke uji kompetensi 1. Ini sekali lagi gue mohon maaf pada kalian semua karena ini udah ada jawabannya sih. Jadi ya sayang banget sih. Tapi gue bakal jelasin secara rinci. Sebelumnya gue mau ngasih informasi ke kalian. Ini kan ada beberapa soal nih. Gue pilihin yang ganjil aja. Yang genap kalian kerjain sendiri. Karena gue mau kalian tuh belajar juga. Tapi kalau contohnya ada soal-soal yang menarik, gue bakal bahas kok. Sekarang yang genap ini ada soal yang menarik, ya gue bakal bahas. Oke, langsung ke soal nomor 1. 5 pangkat 2 ditambah sama 5 ditambah sama minus 6. Nah, ini kan juga ada pembagian kan. Nah, tinggal diubah aja jadi positif. Penyebut ke pembilang tuh jadi negatif, jadi minus 3 dikurangi 3. Tinggal hitung aja deh. 5 pangkat 2 tambah 5 7. 7 kurangi 6 kurangi 3. 7 kurangi 6 1. 1 kurangi min 3. 1 kurangi 3 saja. Hasilnya minus 2. 5 pangkat minus 2. Hasilnya, nah ini kan ada minus nih. Kan tadi udah disebutin tuh. Kalau misalkan minus, ya jadi pembilang jadi penyebut. Ini 1 5 pangkat 2 atau 1/25. Jadi jawabannya B. Yang B kalian kerjain sendiri. Nah, sekarang yang nomor 3 nih. Nah, ini menarik nih. Oke, kelompokin yang sesuai kan kata gue. Ini kan ada bilangan real nih, 7 sama 84. 84 tuh sebenarnya berapa ya? 7 tuh 7 kali 12. Kenapa gue tahu? Ini karena kebiasaan gue. Jadi 7/12 kali 7. Atau langsung di sini aja kali ya. Di sini aja deh. 12 kali 7.
Jadi kita untuk kedepannya tuh gampang lah, 7-nya dicoret nih. 84 nih coret juga. Jadi fokus ke variabel X, Y, Z-nya. Nah, ini kan yang X nih, yang X 3, yang minus ini pindah ke atas jadi positif, minus kurangi minus 7 dikalikan sama Y minus 4, Y pangkat minus 4 dari min 1 ke atasin jadi positif plus 1, Z juga Z minus 6 dari minus 4 ke atas jadi positif plus 4 gitu. Jadi per 12. Nah, 12 yang ini nih, per 12. Jadi X pangkat 3 minus 3 minus 7 hasilnya 10. 3 plus 10. Y minus 4 tambah 1 minus 3. Z minus 4 tambah 4. Z minus 2. Z pangkat minus 2 untuk saya per 12. Tahu, nah ini kan jawabannya, ini opsi-opsinya kan positif semua, jadi ya ubah aja Y pangkat minus 3 nih biar jadi positif, jadi dari pembilang ke penyebut, jadi X pangkat 10 per ini 12, Y pangkat 3, Z nya juga sama minus 2, kalau mau jadi positif jadi Z pangkat 2 ini. Opsinya itu kalau nggak salah, benar nggak, jawaban gue mana ya, sama ini Y pangkat 3, Z pangkat 2. Oke. Yang nomor 4 kalian kerja sendiri. Nah, sebenarnya nomor 4 sama nomor 5 itu sama. Jadi kenapa gue milih yang ganjil-ganjil, soalnya ada tuh nomor yang sama, pengerjaannya sama, cuman beda angkanya doang. Jadi biar menghemat waktu aja. Oke, nomor 5. Oke, untuk sementara kita abaikan dulu. Kita fokus yang dalam ini, di dalam kurung ini. Yang minus 1 abaikan dulu sebentar, tapi nanti kita bakal fokusin ke situ. Kita sekarang fokusin ke yang bilangan real, 2/6. 2/6 kan sepertiga kan, ini coret nih, ini coret sepertiga kan, ini sepertiga 3. Nah sekarang X itu kan, nah biar langsung positif kita harus nentuin nih kira-kira yang untuk positif ini mau ditaruh di pembilang atau di penyebut. Kayaknya di penyebut lah ya, soalnya di sini udah negatif, di sini ada positif. Nah gimana caranya ya, X 3 pangkat 3, nah ini minus 2 kan, kalau dikebawahin jadi minus 2 kan, kalau pembagian kan dikurangin. Nah minus 2 nya gimana, minus 2 nya taruh bawah jadi kayak gini. Y juga, Y itu pangkat 3 kan, Y pangkat Y juga. Nah kira-kira yang bakal jadi positif tuh kita taruh ke atas apa ke bawah? Atas kan, karena ini kan minus 5 nih. Minus 5 gimana caranya supaya positif, ya taruh atas aja, dan di atas juga positif juga. Jadi ini Y pangkat 3 dikurangin minus 5. Nah Z nya juga, nah Z nya ini pangkat 4, ini pangkat 2. Jadi supaya positif, Z yang di bawah ke atas, jadi Z pangkat 4 dikurangin sama minus sama 2, karena ini pembagian dan 2 nya ke atas, jadi kayak gini. Ini sama dengan Y, untuk Y dulu minus jadi 3 tambah 5 jadi 8. Z 4 kurangi 2 per 3 X 3 tambah 2, X 3 tambah 2 5. Nah, gitu. Jadi hasilnya gini. Yang ini tuh masih hasil dari yang ini, belum yang ini. Nah kalau dipangkatkan minus 1 ya balikin semua. Kan tadi bilangnya misalkan A pangkat minus 1 itu hasilnya 1/A kan.
Begitu juga dengan begitu pula dengan misalkan 1 per A pangkat min 1, itu hasilnya A. Jadi ini dari pembilang jadi penyebut, dari penyebut menjadi pembilang, sama kayak gini. Jadi ini pindah ke atas, yang ini pindah ke atas, yang ini pindah ke bawah. Hasilnya 3x pangkat 5 per Y pangkat 8 Z pangkat 2. Nah ini Z pangkat 2 3. Nah ini jawabannya C ya. Nah ini salah Firdan. Nah bedanya apa sama punyanya Vira? Ini Vira sepupu gue nih, kayaknya salah hitung dah. Kalau punyanya Vira tuh minus satunya itu didahuluin. Tapi sebenarnya gak apa-apa sih kalau misalkan minus satunya itu didahuluin. Cuman salahnya di Vira tuh ininya nih, kenapa jadi Z pangkat 6? Karena ini Z pangkat min 4. Kalau misalkan pindah ke sini itu seharusnya kan Z pangkat min 2 dikurangin sama minus 4, sehingga Z pangkat minus 2 plus 4, sehingga Z pangkat 2. Nah Z pangkat 0 nih sama nih. Jadi Vira nih salah nih, bukan ini jawabannya, tapi ini C. Oke lanjut ke nomor 7. Nah nomor 7 nih. Nah ini menarik nih. Kita fokusin yang ini dulu. Fokusin yang ini. Yang ini dulu. Sorry. Yang bilangan real gabungin sama bilangan real, yang variabel X gabungin sama X, yang Y gabungin sama Y. Jadi ini 2 pangkat 3 kalikan X. Kita fokus yang ini dulu. Yang pangkat 3 nanti dulu. Ini kan sebenarnya pangkat 1 nih. 1 kurangin sama 2. Tahu lah ya kenapa dikurangin 2. Karena ini nih 2 nih, pindah ke atas jadi 2. Kalikan Y 2 kurangi 1 per bentar. Ini seharusnya gak ada 3 dulu nih. Nah kayak gini. Ini dalam kurung 3 nih. Per 3. Oke ini selesai, ini selesai, oke. Sekarang pindah ke sebelahnya nih. Dibagi sama sekarang ini nih. Aduh, bentar. Kita fokusin yang di dalam dulu. Nah, ini 4 nih. Karena 4 ini ada hubungannya sama dengan 2, ya kita ubah aja ya. Jadi 4 ini 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 per 3. X-nya nih. X biar positif kita taruh bawah. 2 kurangi 1. Tahu lah ya kenapa 1. Ini nih. Y-nya juga Y 3 kurangi 1. Sehingga ini pangkat 2. Sehingga ini 2 per 3. Ini sebenarnya X pangkat min 1. Jadi biar nggak jadi negatif, kita taruh bawah, taruh di penyebut. Sehingga ini pangkat X, ini Y, pangkatkan 3, dibagi sama 2 pangkat 2 per 3 X. 2 kurangi 1 kan X. 2 kurangi 1 kan 1, jadi X pangkat 1. Ini Y pangkat 2, pangkatkan 2. Nah sekarang pangkatin. Ini 2 pangkat 3, ini Y pangkat 3 per 3 pangkat 3 pangkat 3 X pangkat 3 dibagi sama 2 pangkat 2. Nah ini kan yang ini nih. Ini taruh mana lagi nih? Taruh sini dah. Taruh sini. 2 pangkat 2 pangkat 2 kan? Pangkat 2 kan? Nah pangkat 2 nya dari mana? Dari sini. Ini tuh ini. Jadi ini 2 pangkat berdasarkan sifat-sifat yang tadi. 2 kali 2 hasilnya 4. Kan tadi A pangkat P dalam kurung pangkat Q maksudnya. Itu hasilnya A P kali Q. Sama kayak gini. Ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dibagi sama 3 pangkat 2
X pangkat 2. Nah ini Y pangkat 4, 2 kali 2. Sekarang karena ini pembagian, ini tinggal balik aja. Ini taruh mana nih ya? Taruh di nomor, taruh di taruh di nomor 6 nih. Taruh di sini. Ini kan gak kepake di nomor 6 nih. Jadi 2 pangkat 3 Y pangkat 3 per 3 pangkat 3, ini X pangkat 3. Karena ini pembagian jadi perkalian. Kalau mau jadi perkalian ya tinggal dibalik aja. Ini 3 pangkat 2 X pangkat 2 Y pangkat 4 per 2 pangkat 4. Nah yang sama disamain nih, 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Biar jadi positif saya taruh bawah. Jadi ini 2 pangkat 4 kurangi 3, ini habis. Nah ini 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 2. Biar jadi positif taruh bawah, 3 kurangi 2, habis. Ini Y nya, Y pangkat 3, ini Y pangkat 4. Jadi Y 3 tambah 4. Sekarang X nya, ini habis nih. X nya biar jadi positif, X nya taruh bawah. Kenapa? Soalnya yang bawah itu lebih besar. X pangkat 3 kurangi 2. Jadi ini sama dengan Y pangkat 7 per 2, 4 kurangi 3 ya 1, kalikan 3 pangkat 1 kalikan X. Jadi ini sama dengan, ribet amat gua. Jadi ini sama dengan Y pangkat 7 per 6X. Ada gak? Y pangkat 7 per 6X. Nah ini jawabannya. Sama kan? Oke sama. Lanjut. Nah 9 ini ya lumayan menantang. Oke. Nomor 9 ini, nah ini ini lumayan luas lah. Ya taruh sini aja. X pangkat minus 1 dikurangi Y pangkat minus 1 per X pangkat minus 1 plus Y pangkat minus 1. X pangkat minus 1 berapa sih? Kita fokusin yang pembilang dulu dah. Itu seper X kan, dikurangin seper Y. Nah ini kan sama dengan, bentar, mikrofon gue jatuh. Nah ini kan sama dengan, kalau disamakan penyebutnya X kali Y, ini Y min X. Bentar gak? Bentar dong. Dibagi sama seper X plus seper Y. Nah ini sama nih. Ini kalau disamakan penyebutnya jadi ini XY, ini Y plus X. Jadi ini sama dengan Y min X per XY dibagi sama Y plus X per XY. Nah karena ini dibagi, jadi kalau misalkan gini, misalkan A dibagi 1 per B, nah itu kan sama dengan A dibagi 1 per B. Nah biar jadi positif, B nya dipindahin A kali B. Nah sama kayak gini, Y min X per, ini sama dengan X per Y dibagi sama Y plus X per XY. Nah biar jadi positif nih dipindahin aja, Y min X per XY dikali sama dengan XY. Nah makanya kenapa gue kali ini ganti titik aja supaya ada bedanya nih X sama ini nih. Karena kebanyakan matematika tuh dan fisika itu melambangkan variabel dengan X, Y, A, B, C gitu. Jadi ini lanjut aja, mencoret nih sehingga hasilnya Y min X per Y plus X. Nah itu jawabannya juga. Jangan terkecoh ya sama B. Jawabannya D. Bentar gak? Bener D. Oke. Nah nomor 10 nih unik nih. Bahas. Gue gak tahu ya apa lambang dari bintang ini nomor 10 nih.
bukan bintang sih, persegi berapa ya, pokoknya inilah tanda ini. Kenapa itu ditemin sedangkan yang lainnya tuh kagak, nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 9 tuh kagak ditandain. Mungkin yang bintang ini soalnya lebih rumit mungkin ya. Jadi gue bakal bahas ini terlalu gak apa. Bentar. Bakal bahas yang ada bintangnya ya, kebetulan nomor 10 ini ada bintangnya, jadi gue bakal bahas. Nah oke, ini kan A kali B pangkat min 1. Gue fokusin yang ini dulu deh, dikurangi A pangkat min 1 kali B. B pangkat min 1 itu kan sama kayak 1/B. Jadi ini A per B dikurangin B per A. Ini nih, yang ini nih, per A. Ini kan sama dengan, kalau ini samakan penyebut, AB ini kalikan A, jadi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 per 1/A. Nah 1/A ini kan 1/A tambah 1/B, yang ini 1/A tambah 1/B, hasilnya ini A plus B per AB. Jadi ini AB per AB, sama kayak yang tadi, yang nomor 9, kayak nomor 9. Jadi kalau misalkan lu bingung gimana sih cara penempatannya, ya gampang banget. A pangkat 2 dibagi B pangkat 2 per AB, ini kelanjutan dari nomor ini, dibagi A plus B per AB. Ya jadikan perkalian biar mudah, A kuadrat min B kuadrat per AB kalikan AB per A plus B, coret-coret. Lalu habis itu, nah ini sebenarnya ini ada pemfaktoran sih, dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Nah ini sama kayak A minus B dikali A plus B. Nah ini harus lu biasain ya, A pangkat 2 min B pangkat 2 tuh pasti hasilnya kayak ini, per A plus B. A plus B gak sih? Ya bener, A plus B. Ya tinggal dicoret aja, hasilnya A min B. Nah, A min B, ya ini bener viral. Ya gitu aja sih. Oke. Apa nih soal yang unik nih? Soal nomor 5 misalnya, yang B nomor 5. 1 per 1 plus X min Y plus, oke. Gampang nih. Kita fokusin yang ini dulu. Terus ke atas nih, 1 per 1 plus A X min Y. Nah ini kan sama dengan kayak 1 ini kan sama kayak A X per A Y. Nah enggak? Karena kan kalau misalkan ada minusnya, yang kata gue tadi dari pembilang jadi penyebut, nah sama kayak gini. Nah jadi ini sama kayak 1 per 1 plus A pangkat X per A pangkat Y. Nah 1 ini kan sama dengan, kalau disamakan penyebutnya kan sama dengan A pangkat Y per A pangkat Y. Nah enggak? 1 itu kan sama dengan kayak ini. Nah 1 sama dengan 1 per 1 atau 2 per 2. Boleh dong kalau gue bilang AY per AY, atau kambing per kambing, boleh aja dong. Sama kayak gini. Jadi ini sama dengan 1 per A pangkat A pangkat Y plus A pangkat X per AY. Oke, jadi ini hasilnya kayak gini. Gua hapus aja deh karena ini terlalu makan banyak tempat. Oke. Ya ini kesini. Gitu. Atau gue pindahin aja deh. Kok dihapus? Ini 1 per A pangkat Y plus
A pangkat X. Nah ini karena ada pembagian kayak ini, nanti aja per A pangkat. Ini sama kayak gini, cuman bedanya itu X-nya di sini itu, Y-nya di sini maksudnya itu diganti ke X. X-nya di sini itu diganti sama Y. Jadi sama kayak gini. Sama kayak soal yang di sini tuh. Jadi ya ini ubah aja nih. Yang Y ganti X, yang X ganti Y. Jadi ini hasilnya bakal 1 per A pangkat X tambah A pangkat Y per A pangkat X. Kalau mau bukti sendiri. Ya pokoknya sama lah kayak gini. Sama pasti. Nah ini kan sama dengan 1 per A pangkat Y plus A pangkat X pindah ke atas jadi A pangkat Y. Jadi ini hasilnya A pangkat Y per A pangkat Y plus A pangkat X. Ini sama dengan A pangkat X per A pangkat X plus AY. Akan ditambahin nih, ya tinggal tambahin doang. A pangkat Y plus A pangkat X, A pangkat Y plus A pangkat X. Kebetulan karena ini sama, nyebutnya sama, jadi langsung ditambahin per A pangkat X plus A pangkat Y. Nah ini kan sama dengan, nah ini kan sama nih, A pangkat Y plus A pangkat X per, ya sebenarnya sama aja sih, A pangkat Y per A pangkat Y plus A pangkat X. Ini misalnya satu, ya satu. Walaupun soalnya rumit, tapi hasilnya satu. Itulah matematika. Oke, kita fokus ke yang bintang. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 213 cm. Bola tersebut memantul kembali dengan ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Jika tinggi bola disebut dengan Hn setelah memantul N kali ditentukan oleh rumus ini, tentukanlah ketinggian bola pada pantulan ke-6. Oh, gampang nih, ini tinggal dimasukin aja. Kenapa dikasih bintang? Gampang banget nih, tinggal masukin aja ke sini. Gampang. Yang A aja deh. 243 kalikan diganti 6 jika tinggi bola HN. Iya benar. 2/6 per 3/6. Nah 3/6 itu sama dengan berapa ya? Atau gini aja deh, 2/3 itu berapa? 2/3 itu karena gue mengenal dengan beberapa angka, jadi ini sama dengan 3/5 loh. Kalau gak percaya ya tinggal hitung aja di kalkulator. Jadi 3/5 kalikan 2/6 per 3/6. Ini 5 positif, pindah ke sini jadi negatif 5. Hasilnya 2/6 per 3, 6 kurang 5, 3. Jadi kayak gini. Kalau 2/6 itu 64/3 ya ini. Itulah. Yang B kalian kerjain sendiri. Oke, ini hapus dulu aja deh biar gak terlalu banyak nih. Oke, biar videonya gak terlalu panjang, 5 kalian kerjain aja sih sendiri. Mungkin gak terlalu sulit juga ya. Terima kasih telah menonton. Gua harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.